Seorang bocah tanpa sengaja menginjak gas mobil listrik seharga Rp488 juta hingga menabrak tembok Mall of Indonesia Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, mobil mengalami penyok di bagian depan. Kejadian yang terjadi saat pameran mobil listrik ini pun terekam warga hingga viral. Usai kejadian, pihak penyelenggara dan keluarga bocah pun telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sementara pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mortir aktif ini ditemukan saat warga membakar sampah di halaman rumah di Jalan Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Temuan ini menggegerkan warga karena sempat terinjak dan segera melapor ke polisi untuk dilakukan evakuasi. Mendapat laporan, tim Gegana bergerak cepat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Mortir aktif ini pun sudah ditangani tim Gegana, sementara polisi masih menyelidiki dari mana asal mortir hingga bisa berada di halaman warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk muatan tempurung kelapa terekam CCTV berjalan mundur hingga terguling saat melalui tanjakan dan tikungan Slumprit, Patuk, Gunung Kidul. Bahkan saat kejadian, truk nyaris menimpa kendaraan lain yang berada di belakangnya. Sebelumnya, truk syarat muatan ini tengah melaju dari arah Piungan menuju Gunung Kidul. Sesampainya di lokasi, truk sempat terhenti di tanjakan lantaran ada kendaraan lain di depannya. Truk yang tak kuat menanjak akhirnya mundur lalu terguling hingga muatannya tercecer di jalan. Pas Niko menanjak mau berhenti, dia mau ngangkat sudah nggak kuat lagi. Nah, karena nggak kuat lagi, terus posisi truk itu tidak bisa nanjak, terus dia mundur sini. Ya, otomatis dari atas itu mundur, terus banting ke kanan sini. Untuk kondisi sang sopir seperti apa, Pak? Kalau sopir normal. Diduga truk tak kuat karena muatannya melebihi kapasitas. Meski tidak ada korban luka, namun arus lalu lintas sempat tersendat karena proses evakuasi muatan dan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Diduga melakukan penggelapan motor, warga menggeruduk rumah pedangdut Via Valen di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga meminta adik kandung Via Valen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belasan warga tiba-tiba mendatangi kediaman Via Valen di kawasan Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Kedatangan warga ini untuk meminta pertanggungjawaban dari Raffi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor warga. Sebelumnya, Raffi diduga meminjamkan uang kepada salah satu warga Adit dengan jaminan motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara Raffi yang meminjamkan uang tidak pernah muncul dan sudah beberapa pekan menghilang. Koordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini. Nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Arek Sidoarjo melaporkan kami. Sejumlah anggota polisi bergerak ke lokasi dan berupaya meredam emosi warga. Sementara penghuni rumah tidak ada karena tengah menghadiri suatu acara di Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi menangkap pemotor yang menabrak pelajar SMP di ruas Jalan Purwakarta Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku kabur karena panik dan takut dihakimi massa.
Aksi tabrak lari memakan korban bocah SMP berinisial RK di ruas Jalan Purwakarta, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku. Pengendara sepeda motor sport berinisial GG tak berkutik saat dijemput petugas di rumahnya di wilayah Antapani, Kota Bandung. Identitasnya terungkap setelah polisi memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi. Kepada polisi, pelaku mengaku menabrak bocah SMP yang menyeberang dan melarikan diri dengan dalih panik dan takut diamuk massa. Sesuai dengan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan setelah menabrak anak tersebut, yang bersangkutan syok dan takut, lalu melanjutkan perjalanan. Dari rumah berangkat jam 6 pagi, dia menuju ke tempatnya di daerah Subang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik pelaku beserta pakaian yang dikenakan saat kejadian sebagai barang bukti. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang petani tertimbun tanah longsor di Magetan, Jawa Timur. 1 orang tewas sementara rekannya berhasil diselamatkan dan dalam kondisi kritis sehingga harus dilarikan ke IGD rumah sakit. Meski hujan mengguyur lebat, petugas tetap berusaha mengevakuasi 2 petani Lugiono dan Gatot Ferry Susanto yang tertimpa rumpun bambu di kawasan Maospati, Magetan. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab kedua korban terjepit di dalam timbunan rumpun bambu. Setelah 2 jam, keduanya bisa dievakuasi. Naas, korban Lugiono ditemukan sudah tidak bernyawa, sementara rekannya Gatot kritis dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Awalnya kan hujan, ternyata baru masuk ke belakang rumah ada orang yang minta tolong. Dan saya terdengar orang minta tolong, loh, lihat ada bambu yang roboh. Hujan ekstrim menyebabkan beberapa wilayah di Magetan mengalami longsor dan menyebabkan banjir temporer. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, motor milik anggota Polwan hilang dicuri saat digunakan untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di Bangkalan, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, polisi segera menggelandang pelaku. Polisi menggelandang BA dari rumahnya di Desa Jung Anyar, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, pelaku mencuri motor seorang anggota Polwan, Brigadir SW, yang tengah bertugas mengamankan pertandingan sepak bola kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bangkalan. Awalnya polisi mengamankan tersangka MU dan dari pengakuannya, polisi akhirnya ikut menciduk BA. Hasil pemeriksaan, keduanya sudah beraksi di 7 TKP, termasuk menggasak setiap barang berharga milik korbannya. Tersangka ini ternyata ada 7 TKP, jadi bukan hanya motor yang diambil, tapi ada beberapa TKP, salah satunya itu handphone yang ada di kos-kosan di kampus UTM. Setelah dikembangkan, dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan bukan hanya sendiri, mereka ada berdua. Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur harus berurusan dengan petugas kepolisian karena membuat laporan palsu menjadi korban perampokan. Ibu 1 orang anak ini mengaku terpaksa melakukan aksi nekatnya untuk menutup hutang kepada seseorang. Seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi karena terjadi perampokan di rumahnya di kawasan Manyar, Kabupaten Gresik. Ibu 1 anak ini juga mengaku terluka di bagian kepala dan tangannya karena dirampok. Ia kehilangan sejumlah harta benda, di antaranya telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah. Namun, dalam pemeriksaan polisi mendapati sejumlah kejanggalan. Sejumlah CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian tidak mendapatkan adanya sosok yang mencurigakan. Korban akhirnya mengaku membuat laporan palsu, telepon genggam dan perhiasannya sebenarnya dijual ke Pegadaian. Hal ini dilakukan untuk membayar hutang pada seseorang dan menyembunyikan permasalahannya dari suami. Atas kejadian ini pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf. Korban di Pegadaian, ya, karena
korban memiliki masalah pribadi dengan seseorang di luar sana. Dan untuk hasil uang, mohon maaf atas perlakuan saya yang telah membuat laporan palsu. Terkait perbuatannya, pelaku belum ditahan polisi, namun polisi berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan gugatan cerai diajukan warga ke Pengadilan Agama usai perayaan Hari Lebaran di Bojonegoro, Jawa Timur. Rata-rata penggugat adalah para pekerja di luar daerah yang sedang pulang ke kampung halamannya. 3 hari pertama usai libur Lebaran, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat ada 134 perkara cerai yang diterima dari masyarakat. Jumlah ini melonjak dibanding hari biasa, bahkan dalam sehari petugas bisa menerima lebih dari 50 berkas perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Lonjakan gugatan cerai ini diduga lantaran para penggugat merupakan para urban atau pekerja pabrik alias perantau di luar kota. Sehingga saat pulang kampung mereka sekalian mengajukan cerai ke pengadilan setelah sebelumnya ada masalah keluarga. Rata-rata yang mengajukan itu memang kebanyakan yang terbesar para penggugat dan para tergugat itu yang kemarin mereka melakukan urbanisasi, kerja di kota, kemudian pas hari raya pulang kampung ada masalah keluarga sebelum pulang ke kota. Selama data bulan Januari hingga April 2024 tercatat ada 852 warga yang mengajukan cerai. Sementara penyebab perceraian umumnya akibat masalah pendidikan hingga ekonomi dan kemiskinan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Tim Basarnas mengevakuasi 2 orang warga korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan. Salah satu korban adalah lansia berusia 87 tahun. Tim SAR mengevakuasi seorang lansia berusia 87 tahun dari perkebunan Desa Bahoy, Kecamatan Tanggulandang, Kabupaten Sitaro menuju posko bencana di Kampung Ampeng Sala. Lansia dibawa tim SAR dengan melewati perkebunan dan jalanan yang lumayan terjal, kemudian diangkut dengan menggunakan mobil SAR. Tim SAR juga mengevakuasi seorang pria berusia 42 tahun karena sakit saat mengungsi di kebun. Kedua warga ini mengungsi mandiri ke kebun saat erupsi Gunung Ruang pada Selasa lalu. Kemudian selanjutnya dievakuasi menuju ke KRI Kakap TNI AL dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Manado. Kedua warga langsung dirujuk ke Rumah Sakit ODSK Manado dengan menggunakan KRI Kakap. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Diduga kelaparan, seekor monyet ekor panjang masuk permukiman untuk mencari makanan di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kehadiran monyet itu meresahkan warga karena khawatir menjadi korban serangan. Monyet ekor panjang terekam kamera warga saat berada di perumahan Puri Tanjung, Kelurahan Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Monyet yang bertengger di genteng musola perumahan ini membuat warga resah karena khawatir anak-anak menjadi sasaran serangan. Kemunculan monyet ini biasanya pagi hari untuk mencari makanan dan selanjutnya kembali pergi ke rimbunan bambu tak jauh dari permukiman warga. Warga juga mengaku tidak tahu menau asal monyet. Kelasnya babon, Pak. Babon ya, iya. Besar ya. Ya, adanya babon lah. Biasa, tapi kalau babon kan biasanya pantatnya ini ya. Merah-merah itu enggak biasa, cuma besar. Ya, ini kan ada banyak anak kecil, terus saya juga ada piaraan kucing kecil gitu, takutnya dibawa atau anak-anak juga kan ya. Bahaya juga, Pak. Cakar itu. Iya. Warga berharap petugas segera menangkap monyet agar tidak membahayakan dan meresahkan warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Cincin tersangkut di jari balita hingga membengkak di Lampung. Selengkapnya sesaat lagi Lintas iNews Siang segera kembali.
Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran yang menewaskan 7 orang di Mampang, Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP, tim Lafor mengamankan barang bukti seperti arang atau abu, mesin gerinda, dan cairan yang masih ada di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Polsek Metro Mampang dan Pusat Laboratorium Forensik menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang korban Senin siang. Satu persatu ruangan yang hangus terbakar diperiksa oleh tim Puslapfor Mabes Polri untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian ini, tim Lafor Mabes Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan sampel cairan. Barang bukti tersebut akan diteliti secara komprehensif atau uji laboratorium di Mabes Polri. Membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Aktivitas olah TKP, ya, masuk ke dalam TKP, kemudian melihat situasi, ya, situasi di seputaran TKP. Ya. Jadi kegiatan pada siang hari ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab asal muasal api itu berasal dari mana, serta apa sebab dari kebakaran ini. Dan sudah ada beberapa sampel barang bukti dari TKP yang sudah diambil oleh tim Puslapfor Mabes Polri. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui terjadinya kebakaran ruko tersebut. Kebakaran yang menghanguskan gedung bangunan berlantai 5 yang dijadikan tempat usaha frame foto atau toko bingkai dan tempat tinggal terjadi Jumat lalu. 7 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka bakar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan pribadi dan dinas TNI Polri serta dinas pemerintah ditilang petugas gabungan dalam razia di jalur busway di Jatinegara, Jakarta Barat. Sempat ada penolakan dari seorang purnawirawan Brigjen TNI, namun sanksi tilang tetap berlaku. Kendaraan pribadi dan dinas pemerintah maupun militer dan Polri kedapatan melintas di jalur busway koridor 5 Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan itu langsung ditilang petugas gabungan polisi militer dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Propam Polri. Sementara puluhan sepeda motor berhasil kabur dari celah-celah pembatas busway. Rata-rata kendaraan dinas yang terlihat melintas di jalur busway dan didominasi kendaraan dinas pemerintah berplat merah. Sempat terjadi penolakan dari seorang purnawirawan Brigjen yang berusaha kabur, namun dicegat oleh salah seorang anggota POM AL dan langsung ditilang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 mobil tabrakan di pintu tol Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan viral di media sosial. Peristiwa kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk. 2 mobil minibus terlibat kecelakaan di gerbang tol Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Satu kendaraan rusak parah menabrak tiang, sementara penumpangnya panik saat kejadian itu. Kecelakaan terjadi di eksit tol lama yang sudah tidak berfungsi di Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. 2 mobil datang dari arah Medan menuju kota Tebing Tinggi. Naas saat di pintu tol, sebuah mobil remblong hingga sopirnya banting setir. Mobil akhirnya menabrak tiang besi hingga tumbang dan menimpa mobil di depannya. Meski kedua mobil ringsek, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasusnya kini ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Polisi menghentikan kapal pengangkut 24 pekerja migran ilegal yang hendak berlayar ke Malaysia melalui perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain mengamankan puluhan pekerja ilegal, polisi juga menangkap 5 orang yang merupakan nahkoda dan kru kapal. Polisi mencegat sebuah kapal kayu yang mengangkut 24 pekerja ilegal yang hendak berlayar menuju Malaysia di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kapal ini bertolak dari kawasan Pantai Cermin dan baru mengangkut para pekerja ilegal di tengah laut.
Polisi pun segera membawa seluruh pekerja ke markas Polairut Polda Sumatera Utara. Selain mengamankan satu kapal kayu, polisi juga mengamankan nahkoda berikut ABK-nya yang kini tengah menjalani pemeriksaan. Polisi masih memburu agen penyalur tenaga kerja ilegal yang berada di Sumatera Utara. Dan 3 orang ABK-nya juga akan kita laksanakan proses hukum sesuai dengan undang-undang. Sementara kita berdasarkan pemeriksaan nanti akan kita kembangkan kembali. Kita akan cari sampai sejauh mana jaringan mereka yang ada di daerah wilayah Indonesia sampai ke NTT akan kita upayakan untuk kita buka jaringan ini. Seluruh pekerja ilegal segera diserahkan ke BP3MI untuk kemudian dipulangkan ke pihak keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berhasil melepas cincin pada jari balita yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin cukup dramatis karena sang bocah terus menangis dan menjerit. Dingin ya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berupaya melepaskan cincin dari jari manis bocah berusia 1 tahun bernama Raya. Orang tua balita Siti Rahmawati, warga desa Bumidaya Kecamatan Palas, khawatir karena jari anaknya sudah membengkak. Menggunakan alat gerinda kecil, petugas memotong cincin dengan sangat hati-hati. Proses pelepasan cincin ini pun cukup dramatis. Sebab balita menangis kesakitan dan terus bergerak. Beruntung setelah 15 menit cincin yang melingkar di jari balita berhasil dipotong. Jari manisnya mengalami kebengkakan sehingga tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Kita pakai alat apa aja tuh Pak? Alat gerinda kecil. Memang ada khusus untuk pemotongan cincin tersebut. Jadi selama berapa menit kita bisa mengeluarkan? Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Petugas Damkarmat Lampung Selatan mengimbau para orang tua untuk tidak memakaikan cincin kepada anak-anak sebab dapat melukai jari dan membahayakan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Paslon 01 dan Paslon 03 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Usai diputuskan, Paslon 03 menyatakan menerima hasil pemilu, sementara Paslon 01 segera menyambangi kantor DPP Nasdem. Ketua Majelis Hakim Suhartoyo memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 baik dari pasangan 01 maupun 03. Putusan diambil setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon. MK juga menyampaikan KPU selaku termohon telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres. Sementara dalil yang menganggap ada nepotisme dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres juga tidak beralasan menurut hukum. Namun dalam sidang putusan PHPU yang terdiri 8 hakim ini, 3 hakim menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat, yakni Hakim Saldi Isra, Hakim Eni Nurbaningsih, dan Hakim Arif Hidayat. Usai putusan, Paslon 03 menyatakan menerima putusan MK yang menolak seluruh permohonannya. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Sementara Paslon 01 segera mengunjungi DPP Partai Nasdem untuk menyampaikan purna tugas atas amanat yang diembannya sebagai capres. Ada yang khusus teman-teman, jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung. Jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan.
Dengan selesainya putusan MK ini, maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi sembako, pemirsa, harga bawang merah di pasaran masih mahal. Namun meski harganya naik, ternyata tidak dinikmati petani di Brebes, Jawa Tengah. Hasil panen pada musim ini produksinya menurun imbas cuaca buruk beberapa waktu lalu. Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Jakarta melonjak sejak Ramadan lalu. Harga tertinggi untuk komoditas itu sempat mencapai Rp84.000 per kilogram. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga semua jenis bawang kembali normal karena kenaikan harga menurunkan daya beli warga. Aduh, mencekik banget ini, nyusahin rakyat ini kalau kayak gini mah, nyusahin ibu rumah tangga juga. Semuanya serba mahal. Begitulah, orang yang beli sekilo sekarang jadi setengah kilo, yang setengah kilo jadi seperempat, yang seperempat, yang 5.000 nggak saya kasih. Para petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan hasil panen tidak maksimal akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Jika biasanya lahan seluas 1/4 hektar menghasilkan bawang merah minimal 1,5 ton, namun kali ini hanya menghasilkan sebanyak 8 kuintal sampai 1 ton saja. Di tingkat petani sementara bawang merah dijual di kisaran Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram. Padahal jika hasil panen bawang merah menghasilkan biji yang super, bisa laku di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, petani sangat bersyukur karena walaupun hasil panennya tidak maksimal, petani tidak mengalami kerugian parah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat terus meningkat. Sementara di RSUD Subang, Jawa Barat sudah 400 lebih pasien DBD yang dirawat, 8 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 40 lebih pasien demam berdarah dirawat di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat sepanjang Maret hingga April 2024. Sementara sejak Desember 2023, sudah 111 pasien yang ditangani RSUD Taman Sari. 70% diantaranya merupakan anak-anak tingkat pelajar SD dan SMP. Peningkatan kasus DBD ini terjadi akibat kemarau panjang pada bulan Juli hingga November 2023 silam. Masyarakat pun diimbau untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk, baik di dalam maupun di luar rumah. Setiap ada periode El Nino yang panjang, pasti kasusnya akan meningkat sesudahnya. Di mana tetesan air hujan itu membuat telur itu mudah menetas menjadi jentik. Dan musim hujan itu membuat kaleng-kaleng bekas dan lain sebagainya, sehingga ada genangan air yang itu membuat jentik mudah menjadi nyamuk dewasa, tempat perkembangbiakan jentik. Sementara sejak awal tahun 2024, sebanyak 489 pasien demam berdarah DBD dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat. Setidaknya 100 lebih pasien masuk RSUD Subang setiap bulannya. Jumlah pasien DBD pun terus meningkat setiap harinya dengan mayoritas terjadi pada anak-anak. Rata-rata pasien mengalami gejala demam dan muncul bintik merah di badan. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami mimisan. Hingga kini sudah 8 pasien meninggal dunia. Di RSUD Subang ini, sebagian besar pasien dirawat setelah kondisinya memasuki masa kritis lantaran tidak terdeteksinya gejala penyakit DBD tersebut. Dari Jakarta dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ular sanca batik yang bersembunyi di pohon pisang membuat geger warga Rusun Flamboyan Cengkareng, Jakarta Barat. Ular sepanjang 4 meter yang sempat memakan ayam ternak warga itu kemudian dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Seekor ular bersembunyi di balik pohon pisang di Rusunawa Flamboyan Cengkareng, Jakarta Barat. Karena takut, warga langsung menghubungi pemadam kebakaran Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas berjibaku mengevakuasi ular, namun terkendala rimbunnya persembunyian ular dan kerumunan warga. Setelah 15 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular jenis sanca batik dengan ukuran panjang 4 meter. Nah, kita langsung menuju TKP, semua warga juga menyaksikan.
selang berapa cepat sekali sih, enggak nyampe 15 menit damar sudah datang. Alhamdulillah 10 menit kemudian dia sudah bisa evakuasi dengan ular yang cukup panjang, ada kurang lebih 3 meter lebih. Setelah ditangkap, ular sanca batik ini rencananya diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.